Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Nugraha Meidi dengan NIM 2403986. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit ilmu saya mengenai pembuatan peta zona rawan kebakaran di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat dengan beberapa parameter yang ada. Jadi untuk parameter-parameternya itu terdapat NDVI, penggunaan LSD, curah hujan, dan kemiringan air yang nantinya diolah menggunakan software ArcGIS Pro. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita ke proses pembuatannya. Oke teman-teman, jadi yang harus pertama teman-teman lakukan itu yaitu membuat new map. Yang kemudian new map ini kita ganti namanya menjadi NDVI ya. Jadi peta pertama yang akan kita buat itu parameter NDVI-nya. Jadi di parameter kali ini yang harus teman-teman masukkan itu ada citra Sentinel 2A yaitu band 8 dan band 4. Dan juga ada batas administrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah selanjutnya yaitu membuka tools raster calculator. Nah, di tools ini teman-teman harus memasukkan rumus yaitu band 8 dikurangi band 2 per band 8 ditambah band 2 atau yang bisa teman-teman lihat pada layar. Oke, tahap selanjutnya itu ada tahap pemotongan citra sesuai dengan batas administrasinya menggunakan tools extract by mask. Jadi tools ini tuh berfungsi untuk memotong data raster sesuai batas yang sudah ditentukan. Di tahap berikutnya itu ada pengkelasan ulang menggunakan tools reclassify. Jadi untuk tools reclassify ini berfungsi untuk mengkelaskan sesuai parameter yang diinginkan atau yang sudah ditetapkan. Untuk reclassify NDVI ini itu terdapat parameter yang sudah ditetapkan gitu. Untuk parameternya itu mulai dari -1 hingga 1 biasanya. Dengan di bawah 0,2 itu non vegetasi, 0,2 sampai 0,4 itu vegetasi rendah, 0,4 sampai 0,6 itu vegetasi sedang, 0,6 sampai 0,8 itu vegetasi tinggi, dan di atas dari 0,8 itu vegetasi sangat tinggi. Selanjutnya teman-teman bisa klik kanan pada layer dan kemudian bisa add field untuk menambah kelas baru. Untuk di sini saya beri nama kelas dengan tipe data text. Di field kelas ini saya masukkan pengkelasan seperti non vegetasi, vegetasi rendah, vegetasi sedang, vegetasi tinggi, dan vegetasi sangat tinggi. Lanjut di parameter yang kedua itu ada parameter LST atau suhu permukaan. Untuk data yang teman-teman butuhkan itu hanya data suhu permukaan dari citra yang nantinya di reclassify dengan 5 pengkelasan. Mulai dari di bawah 26 derajat, 26 sampai 29 derajat, 29 sampai 32 derajat, 32 sampai 35 derajat, dan di atas 35 derajat.
Lalu selanjutnya teman-teman bisa klik kanan pada layer, kemudian add field, dan membuat field baru bernama keterangan dengan jenis data teks. Pada field ini saya isi dengan pengkelasan mulai dari dingin, sejuk, sedang, panas, dan sangat panas. Selanjutnya ada parameter yang ketiga, yaitu parameter penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini menjadi salah satu parameter rawan kebakaran karena secara tidak langsung penggunaan lahan ini merepresentasikan aktivitas manusia pada lahan tertentu. Pada tahap ini kita akan add field dan membuat field baru bernama skor penggunaan lahan dengan tipe double, yang langsung saja kita isi untuk skor penggunaan lahannya. Untuk scoringnya bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Pada tahap ini dibuat simbologi sementara agar visualisasinya sedikit lebih rapih. Di parameter selanjutnya ada parameter kemiringan lereng. Jadi kemiringan lereng ini menjadi salah satu parameter dikarenakan dari kemiringan lereng ini dapat diketahui gambaran dari aksesibilitas dan pola penyebaran api. Dan untuk data yang dibutuhkan untuk membuat kemiringan lereng ini yaitu data DEM dan juga data administrasi. Data DEM diolah menggunakan tools extract by mass agar datanya dapat terpotong sesuai dengan batas administrasinya. Data DEM yang sudah dipotong selanjutnya diolah menggunakan tools slope. Jadi tools ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemiringan dari permukaan lahan yang diolah dari data DEM yang sudah dipotong. Selanjutnya yaitu tahap reclassify. Jadi pada tahap ini kemiringan lereng dibagi menjadi 5 kelas, yaitu mulai dari 0 sampai 8% yang tergolong datar, 8 sampai 15% yang tergolong landai, 15 sampai 25% yang tergolong agak curam, 25 sampai 45% yang tergolong curam, dan di atas 45% yang tergolong sangat curam. Selanjutnya teman-teman bisa klik kanan pada layer yang kemudian add field. Namun pada keadaan sekarang add field tidak bisa dipencet. Hal tersebut terjadi karena adanya error. Namun teman-teman tinggal keluar dari aplikasi dan masuk kembali. Teman-teman bisa langsung add field dan membuat field baru yaitu field lereng dan juga field kelas dengan tipe datanya yaitu teks. Selanjutnya, teman-teman bisa mengisi kedua field tersebut dengan pengkelasan sesuai pada gambar.
Berlanjut ke parameter yang terakhir yaitu curah hujan. Jadi untuk parameter curah hujan ini membutuhkan data CSV, yaitu data titik curah hujan yang didapat dari NASA Power Data. Tahap pertama yang dilakukan untuk mengolah data curah hujan yaitu mengonversi dari data CSV menjadi poin menggunakan tools Exit Table to Point. Untuk field Z-nya bisa teman-teman isi dengan nilai dari curah hujan itu sendiri. Untuk mendapatkan pola curah hujannya, teman-teman harus menggunakan tools IDW dengan Z value-nya yaitu nilai dari curah hujannya. Selanjutnya teman-teman bisa mengklik environment dan mengubah extend-nya menjadi batas administrasi serta max-nya juga menjadi batas administrasi. Selanjutnya dibutuhkan pengkelasan ulang menggunakan tools Reclassify. Pada pengkelasan kali ini curah hujan sendiri hanya dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas sangat rendah dan kelas rendah. Untuk nilai dari pengkelasannya bisa teman-teman lihat pada gambar. Selanjutnya teman-teman bisa add field dan membuat field baru yang berisi nilai curah hujan dan juga pengkelasannya. Isi tiap field sesuai dengan pada gambar yang diberikan. Tahap selanjutnya yaitu mengubah data raster menjadi data vektor berupa poligon. Pengonversian ini dilakukan agar nantinya semua parameter yang sudah diubah menjadi poligon dapat disatukan. Setiap parameter diubah menjadi poligon dengan field sesuai kelasnya masing-masing. Lakukan hal yang serupa untuk semua parameter yang ada. Jika terjadi error, silahkan save project lalu keluar dari aplikasi. Silahkan masuk kembali ke aplikasi dan membuka kembali project yang sedang dilakukan. Pengonversian raster to polygon pun bisa kembali dilanjutkan.
Tahap selanjutnya yaitu menggabungkan field dari tiap parameternya masing-masing. Pada tahap ini digunakan tools dissolve. Tools ini digunakan untuk menggabungkan fitur atau field yang memiliki nilai atribut yang sama agar dapat menjadi satu kesatuan objek. Lakukan pada semua parameter yang ada, mulai dari NDVI, LST, penggunaan lahan, kemenangan lereng, dan juga curah hujan. Jika sudah melakukan tahap dissolve, selanjutnya yaitu kita berada di tahap yang cukup penting, yaitu tahap scoring. Tahap pertama yaitu klik kanan pada layar NDVI, lalu add field, dan buat field baru yang bernama score NDVI dengan tipe datanya yaitu double. Silahkan isi score NDVI sesuai dengan yang ada pada gambar. Lakukan hal yang serupa untuk parameter-parameter yang lainnya. Terjadi error saat hendak add field. Atasi error tersebut dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, buat map baru agar mempermudah melakukan step-step selanjutnya. Masukkan semua parameter yang sudah dibuat ke dalam map yang baru. Tahap selanjutnya yaitu tahap penggabungan semua parameter-parameter yang sudah dibuat. Pada tahap ini digunakan tools intersect untuk menggabungkan atribut tiap layernya yang nantinya dapat mempermudah pengolahan ke depannya. Pastikan juga semua datanya memiliki format yang sama, yaitu data vektor berupa poligon. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembobotan. Pada tahap ini dibuat field baru dengan nama bobot dengan tipe data yaitu double. Klik kanan pada field yang baru saja dibuat dan klik calculate field. Lalu masukkan pembobotan sesuai pada gambar. Pada tahap ini, nilai bobot saya ubah menjadi desimal agar mempermudah pengolahan selanjutnya. Pada tahap ini merupakan tahap akhir yang merupakan tahap pemberian keterangan.
Yang pertama-tama yaitu kita harus membuat field baru dengan nama keterangan. Selanjutnya, sorot field bobot mulai dari 2,05 hingga 3. Selanjutnya, klik kanan pada field keterangan, lalu calculate field. Lalu masukkan sesuai pada gambar. Lakukan hal yang sama untuk nilai bobot yang lainnya. Proses pembuatan peta zona rawan kebakaran hutan dan lahan pun sudah selesai. Pada tahap ini, kita tinggal melakukan layouting. Proses pembuatan peta hingga layouting pun sudah selesai. Terlihat pada muka peta bahwa tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sumbawa Barat ini menunjukkan bahwa pada wilayah tersebut tingkat kerawanannya berada di kelas sedang hingga sangat tinggi, sehingga sangat rawan terjadi kebakaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa harus adanya pos dinas pemadam kebakaran yang lebih banyak yang menyebar di tiap titiknya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.